sebagai salah satu pelaku, saya di sini meminta maaf atas kelakuan saya terhadap Audrey. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kita masih bicara soal kasus penganiayaan. Ada beberapa dugaan-dugaan kekerasan seksual yang tadi juga sudah dibantah oleh Ibu Rita begitu. Nah, tapi kalau melihat sikap pelaku dan juga korban ketika memang ada seorang pelaku ini selfie di kantor polisi nih. Kalau Mbak Ajeng ini melihatnya ini sebuah kenakalan remaja atau seperti apa sih, Mbak? Kalau saya melihatnya memang masih dalam ranah kenakalan remaja, tapi juga jangan lupa bahwa di sini kita lihat pendidikan karakter tentunya sangat penting untuk membuat anak bisa bersikap sesuai dengan konteksnya gitu. Kalau misalnya tadi bicara berselfie di kantor polisi, sebetulnya kan itu bukan tindakan yang sesuai ya dengan konteks. Seharusnya ketika berada di kantor polisi harusnya bersikap seperti apa gitu. Kita lihat bahwa penanaman pendidikan karakter tentunya harus dimulai dari keluarga dan orang tua. Bagaimana caranya membuat anak berperilaku sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Jangan lupa tentunya orang tua lah yang harusnya bisa mendampingi anak, walaupun memang sekolah juga punya peran, tapi saya rasa yang paling utama tentunya peran orang tua dan keluarga dalam memberikan pendidikan karakter pada anak. Oke, baik. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Kasus perundungan Audrey tidak hanya mengguncang media sosial dengan hashtag Justice for Audrey. Sederet artis turut memberi dukungan dengan mengunjungi Audrey yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kedatangan YouTuber Atta Halilintar ke Rumah Sakit Pro Medika Pontianak berubah menjadi jumpa penggemar. Pengunjung rumah sakit berbondong-bondong mengerumuni Atta yang datang untuk membesuk Audrey, siswi SMP korban penganiayaan oleh sekelompok siswi SMA. YouTuber nomor 1 di Indonesia ini merasa prihatin pada Audrey hingga memutuskan untuk terbang ke Pontianak dari Jakarta dan memberi semangat atas kasus yang menimpanya. Kita semua harus doain Audrey cepat sembuh. Amin. Support semua, doain semua. Oke? Amin. Yang terbaik buat Audrey pokoknya. Kasus penganiayaan Audrey juga turut mengundang perhatian pengacara fenomenal Hotman Paris. Menurut Hotman, para pelaku perundungan tetap harus menghadapi proses pidana, meski sebelumnya telah ada kesepakatan damai antara pelaku dan pihak korban. Batasan umur pelaku tidak mempengaruhi proses hukum, bahkan bila terbukti bersalah, pelaku perundungan terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Orang yang diduga pelaku itu sudah umur 17. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Peradilan Anak, kalau sudah umur 17, maka sekalipun ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan keluarga si pelaku, proses pidananya harus jalan terus. Dan kalau penganiayaan, ancaman hukumnya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 6 tahun penjara. Audrey, siswi SMP usia 14 tahun di Pontianak, menjadi korban pengeroyokan belasan siswi SMA. Kasus ini menjadi sorotan media sosial hingga memunculkan tagar Justice for Audrey. Dukungan untuk korban yang masih di bawah umur terus mengalir, tidak hanya dari warganet, tetapi juga datang dari sederet artis-artis ternama di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik, kita lanjutkan lagi dialog kita. Mbak Rita, ini kita lihat sebelum saya masuk ke tadi banyaknya dukungan untuk Audrey, saya ingin menyambungkan tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Ajeng, bahwa ini ada hubungannya dengan pendidikan karakter, yang tentu saja pendidikan diberikan oleh orang tua, kemudian pola asuhnya. Seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya memang yang paling mendasar itu pola asuh begitu ya. Anak menyelesaikan masalah dengan cara apa, itu sebenarnya juga bagian dari pola asuh. Kadang-kadang orang tua itu bingung karena anaknya remaja yang sudah mulai berubah drastis, tidak lagi mendengarkan orang tua, ingin mencari eksistensi diri. Pola relasi dengan orang tua itu lebih top down, jadi anak-anak tidak merasa nyaman. Akhirnya larinya ke teman-temannya. Ketika dia punya masalah, yang dimintai pendapat adalah teman-temannya. Peer counseling ini sebenarnya kan diarahkan untuk misalnya harusnya asertif. Kalau kamu diajak hal yang tidak baik,
berarti jangan ikut. Atau kalau ada temanmu yang mau mengajak hal yang baik, ingatkan. Ini juga bagian dari yang sebenarnya penting. Tapi kan ini kejadiannya tidak. Anak-anak ini mendapat masukan dari teman-temannya yang lain, akhirnya seperti itu yang terjadi, ada pengeroyokan. Ini yang menurut saya ada miss bahwa kelekatan dengan orang tua itu perlu dibangun. Yang kedua, saya kira anak-anak remaja ini perlu juga mendapatkan skill bagaimana kalau mereka punya masalah. Bully ini sebenarnya secara umum kalau yang dilaporkan ke kepolisian itu angkanya turun, tetapi sebenarnya fenomena ini tuh merata. Tahun kemarin KPI roadshow ke sekolah-sekolah dan itu kita juga menemukan banyak sekali anak yang mengalami bully. Menurut kami penting mengajarkan anak-anak itu asertif atau tegas. Jadi kalau memang ada hal yang tidak menyenangkan dijawab maksudnya apa, maunya apa. Itu penting, jadi jangan baper juga. Kalau baper kan kemudian akhirnya merasa dibully. Itu juga bagian yang tidak menyelesaikan masalah. Ini yang menurut saya perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi bisa menghadapi masalah dengan baik. Kalau ada hal yang tidak baik, dia juga bisa menolaknya. Ini catatan penting ya. Karena kan remaja itu masa-masa mencari eksistensi, orang tua kadang kelimpungan karena tidak tepat pola asuhnya, sudah dijauhi anak gitu ya, itu yang bagian. Dan kadang mereka lebih nyaman untuk bercerita dengan temannya teman sendiri daripada orang tua dan keluarga di rumah. Betul, karena orang tua itu lebih banyak, riset KPAI ya di 2015 menyebutkan orang tua itu kalau anak pulang dari sekolah itu yang dipastikan itu akademisnya baik, nilainya baik, ada PR apa enggak. Sementara psikologis anak ini tidak diperhatikan. Kalau fisik masihlah ditanya makan apa enggak. Tapi di sekolah senang apa enggak, punya masalah apa enggak, itu yang sebenarnya jarang diperhatikan oleh orang tua. Itu yang menurut saya ini kan perhatian di masa remaja itu penting. Sehingga dia tidak lari ke tempat teman-temannya yang kadang-kadang jawabannya tidak sesuai. Ini yang menurut saya menjadi catatan penting. Orang tua harus menjadi teman. Bukan hanya nanya yang formal, tapi menjadi sahabat anak. Baik, tapi kalau kita melihat akar permasalahan dari masalah kasus ini begitu, Mbak Ajeng dan juga Ibu Rita. Nah, kalau ini kan awalnya katanya saling sindir di media sosial begitu, di media sosial. Nah, ketika itu kemudian kasusnya menyeruak di media sosial, belum ada hasil kasus dugaan-dugaan penganiayaan, tapi sudah viral begitu. Nah, tadi kita lihat begitu banyak tokoh-tokoh yang datang begitu. Nah, kalau Mbak Ajeng sendiri melihatnya seperti apa ketika memang harus diantisipasi nih, ketika memang pelaku dan juga korban takutnya memanfaatkan media sosial ini menjadi ajang mereka? Iya, kalau kita lihat bagaimana bijak menggunakan media sosial juga penting ya, karena terutama di usia remaja di mana mereka kadang belum bisa memilah bagaimana perbuatan yang betul, bagaimana tindakan mereka dan pengambilan keputusan tentunya belum tentu tepat sesuai dengan konteks yang ada. Tentunya kita sebagai pelaku kita melihat bahwa masyarakat ini kan butuh juga edukasi. Bagaimana sih caranya menyikapi media sosial? Karena kan nggak hanya korban maupun si pelaku tentunya akan mendapatkan efek dari stigma yang sudah ada di masyarakat. Bahkan saya tadi melihat videonya ada seseorang yang dia tidak terlibat pun menjadi viral juga bahwa dia terikut dalam kejadian tersebut. Bagaimana kita sebagai orang tua tentunya harus memberikan pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang tepat dengan bijak dan tentunya harus ada contoh dari orang tua. Bagaimana mereka melihatnya seperti apa, kemudian jangan lupa bimbingan dan pengawasan dari orang tua juga penting. Anaknya menggunakan media sosial seperti apa sih? Jangan-jangan anaknya ingin tampil eksis di media sosial dan mempergunakan berbagai cara supaya dia, ya kalau kita lihat banyak ya ingin terkenal melalui media sosial kan gitu. Anaknya sudah tepat belum menggunakan media sosialnya? Orang tua tahu tidak? Sayangnya kadangkala karena gap antara orang tua dengan anak juga cukup jauh, di mana mereka juga tidak memahami bagaimana penggunaan media sosial ini. Tentunya kadang-kadang bisa terjadi miskomunikasi, kemudian loss juga bagaimana caranya mereka harus melakukan pengawasan terhadap media sosial anaknya. Oke, kemudian bagaimana cara orang tua, cara sederhana saja yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengontrol aktivitas media sosial bagi anaknya, seperti apa Mbak? Tentunya orang tua harus juga belajar ya mengenai penggunaan media sosial. Kadangkala orang tua karena merasa gaptek gitu ya, kemudian tidak peduli bahwa saya nggak tahu cara guna ini gimana, jadi mereka tidak melakukan pengawasan dan monitoring terhadap media sosial anaknya. Berarti orang tua harus belajar mengenai penggunaan media sosial seperti apa, kemudian jangan lupa yang paling utama adalah bagaimana membuat ikatan emosional dengan anak, karena itulah menjadi dasar dan pondasi hubungan antara orang tua dengan anak, sehingga orang tua tahu apa yang dilakukan oleh anak walaupun tidak
melakukan pengawasan 24 jam. Karena kan banyak orang tua berpikir bahwa gimana caranya Mbak, kan saya nggak bisa awasin 24 jam. Justru itu, bagaimana orang tua memberikan kesempatan pada anak-anak dan membuat anak-anak belajar membentengi diri, membuat pagarnya, bagaimana dia bisa bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan norma masyarakat. Baik, nah ini menarik nih soal media sosial nih. Saya ke Mbak Rita. Begitu banyak dukungan yang kita tahu kepada Audrey begitu ya atas terjadinya kasus ini. Anda melihatnya seperti apa? Bahkan dari selebritis juga tadi datang dukungan untuk Audrey. Anda melihatnya seperti apa? Mudah-mudahan dukungan ini tulus sekaligus menjadi kampanye bahwa kasus bully itu bisa berdampak panjang. Ini yang anak-anak muda harus belajar empati, simpati. Kalau ngomong apa itu harus dipikir dampaknya seperti apa, termasuk di media sosial. Karena sebenarnya di media sosial itu kan jejak digital itu tidak mudah terhapus ya. Itu yang mungkin anak-anak muda kita perlu belajar, anak-anak kita belajar. Nah, kalau ada dukungan seperti ini, mudah-mudahan ini jadi kampanye tentang anti bully. Tetapi tentu terkait dengan konten misalnya penyelidikan kepolisian, itu penting bahwa kita juga harus menjunjung tinggi proses hukum. Kalau kemudian tidak puas dengan proses hukum, tentu ada ranah saluran-salurannya, misalnya ke Komisi Kepolisian atau KPI atau Komnas Perempuan dan seterusnya. Ini yang menurut saya penting sehingga stigma ke depan kepada anak korban maupun anak pelaku juga tidak berkepanjangan seperti hari ini. Tentu kita berharap Ananda AU begitu ya, ini menjadi pulih sepulih-pulihnya, kemudian relasinya dengan teman-teman juga lebih baik dan hidup normal sebagaimana mestinya. Ini yang menurut saya penting karena jangan sampai juga ke arah yang tidak baik. Tentu kita tidak berharap ini, tetapi prinsipnya dukungan ini kita maknai sebagai sebuah kampanye untuk anti perundungan. Baik, oke. Kalau Mbak Ajeng, kalau di sini apa ya peranan yang paling penting ketika memang sudah merasa trauma katanya Audrey begitu kan, dan juga pelaku mungkin yang harus dilindungi begitu Mbak Ajeng. Nah, ketika itu peranan orang tuanya seperti apa? Atau juga peran sekolah mungkin harus mendukung hal ini? Tentunya sebagai orang tua harus bisa bersikap bijak, bahkan ketika menerima laporan terjadinya perundungan, orang tua juga harus bisa menempatkan konteksnya sesuai dengan yang seharusnya. Kadangkala kan orang tua bisa menjadi emosi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat karena didorong oleh emosi tadi gitu ya. Tentunya harusnya dilakukan penelitian lebih lanjut, jangan juga ketika misalnya menerima laporan mengenai terjadinya perundungan, orang tua jadi berpikir bahwa wah anak saya mendapatkan penganiayaan, tapi tentunya kita harus juga melakukan introspeksi juga kepada anak kita, apakah memang hal tersebut terjadinya seperti apa. Jadi jangan sampai sudah ke ranah media sosial, sementara kita sebagai orang tua ternyata tidak tahu betul sebetulnya masalahnya seperti apa gitu. Jadi paling tidak orang tua harus tahu karakter anaknya, bagaimana dia biasa bersikap dalam interaksi sosialnya, sehingga kita juga lihat tidak hanya korban tapi juga pelaku ya. Ini berlaku untuk kedua belah pihak, bahwa orang tua juga mengawasi dan mengetahui bagaimana karakter anaknya dalam pergaulan sehari-hari, kemudian apa yang dilakukan oleh anaknya. Tentunya ini menjadi penting bagaimana orang tua bisa bersikap bijak ketika anaknya mengalami suatu masalah. Baik, baik. Oke, terima kasih Mbak Ajeng dan juga Ibu Rita sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan ini menjadi betul-betul kampanye anti-bullying, bukan kampanye untuk popularitas. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pelaku, kemudian tidak hanya korban, begitu, menjadi tanggung jawab orang tua dan juga sekolah. Terima kasih, Bu Ibu. Terima kasih, Mbak Rita dan Mbak Ajeng. Terima kasih. Pemirsa, balita perempuan usia 3 tahun diculik di dalam masjid di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku membujuk korban dengan mengajak bermain dan memberikan makanan, lalu menggendong dan membawa kabur korban dalam gendongannya. Informasi yang akan kami hadirkan saat lagi di iNews Siang.